Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mulia Azhari dengan NPM 2002-12157. Saya ingin mempresentasikan dengan judul pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Adapun pengambilan keputusan ialah, secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli, di mana yang pertama menurut Georgi Erateri, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif berlaku. Yang kemudian dia memakai teori tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut SPC Yagin, di mana pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dapat dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Menurut James, di mana pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Nah, dari definisi yang di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat. Nah, di mana pendapat itu dapat kita selesaikan dengan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Adapun gaya pengambilan keputusan, terdapat ada 4. Yang pertama gaya direktif, yang kedua gaya analitik, dan yang ketiga adalah gaya konseptual, dan terakhir gaya perilaku. Nah, adapun tahap-tahap di mana pengambilan keputusan. Yang pertama, Simon mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi masalah. Design adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Yang choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Implementation adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Proses pengambilan keputusan. Menurut Stephen, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap terdiri dari 8 langkah yang meliputi dan mengidentifikasi masalah, di mana terdapat kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih satu alternatif, dan melaksanakannya. Kemudian mengevaluasi aktivitas keputusan. Adapun faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang dibagi menjadi 4, yaitu internal organisasi, eksternal organisasi, ketersediaan informasi yang diperlukan, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Nah, ditambah satu lagi menjadi 5, yaitu pengalaman. Dampak perubahan keputusan. Dampak perubahan keputusan dikelompokkan menjadi 2 kelompok perubahan, yaitu 1 incremental change, di mana dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan beberapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah trouble change, di mana pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan, contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, dan sebagainya. Kualitas keputusan. Terdapat kualitas keputusan yang dimana suatu mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan yang telah diaplikasikan secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga, dimana keputusan tersebut adalah untuk dipakai di bidang ilmu ekonomi, teknik kedokteran, dan sosiologi. Maka itu kita harus berlandaskan pada asas-asas atau aturan-aturan pada bidang ilmu yang bersangkutan dengan maksud nantinya selalu terdapat keputusan. Nah, jadi keputusan itu berpatok pada beberapa koridor ilmu yang bersangkutan. Nah, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi, di mana secara umum informasi yang masuk kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa adanya banyak alternatif, di mana keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Pada kondisi tidak pasti, proses terakhirnya keputusan lebih sulit, di mana mereka lebih kompleks dalam artian keputusan yang dapat dibentuk atau kita ketahui nilai probabilitasnya atau hasil yang mungkin diperoleh.
Untuk menghindari timbulnya masalah, sebaiknya mereka meriset dulu terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin untuk mempergunakan beberapa metode atau pengambilan keputusan. Risiko keputusan. Ada beberapa risiko keputusan di mana dalam suatu organisasi baik bersifat profit maupun non-profit adalah dengan menerapkan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu dibahas bagaimana mengelola risiko agar bisa memberikan keuntungan, bukan sebaliknya. Bahkan jika risiko itu bisa dikelola secara sistematis, maka ia harus memberikan keuntungan yang sistematis juga, atau bisa kita bilang sebaliknya. Nah, untuk mengatasi risiko dalam suatu organisasi yang baik, itu kita harus bersifat profit maupun non-profit dengan cara menerapkan manajemen risiko. Nah, dalam manajemen risiko bisa kita bahas bagaimana mengelola risiko agar bisa memberikan keuntungan. Nah, terus kita bisa membahas juga tentang karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan, di mana terdapat takut pada risiko. Yang kedua, hati-hati pada risiko. Dan yang ketiga,